Assalamualaikum ayah bunda di channel Cerita Rakyat. Setiap kehidupan pasti ada ujian. Seorang istri mencintai suaminya sepenuh jiwa. Ia mengabdi tanpa keluhan, merawat rumah tangga dengan ketulusan. Tapi satu hari, sang suami pulang dengan wajah tenang dan berkata, "Aku mencintai sekretarisku, dan aku ingin menikahinya." Tak ada teriakan, tak ada amarah. Hanya diam yang dalam, dan langkah perlahan meninggalkan rumah yang dulu disebut surga. Apa yang sebenarnya terjadi? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu kita selalu bersyukur atas hidup. Di sebuah sudut kota yang tenang, tepat di balik pagar putih rumah minimalis 2 lantai, hidup sepasang suami istri yang sering disebut pasangan paling harmonis di kompleks itu. Nama mereka Rangga dan Nadia. Setiap pagi, tetangga kerap melihat Rangga membukakan pintu mobil untuk sang istri, mencium keningnya dengan lembut sebelum berangkat kerja. Rangga, seorang manajer keuangan di perusahaan swasta besar, dikenal jujur dan bertanggung jawab. Ia selalu pulang tepat waktu, membawa bunga, atau oleh-oleh kecil hanya untuk melihat senyum di wajah istrinya. Sementara Nadia, wanita berhati lembut yang memilih berhenti bekerja demi mengurus rumah dan mendampingi suaminya dengan penuh cinta. Mereka tak pernah bertengkar. Bahkan, saat ibu Rangga sempat tinggal bersama mereka, Nadia tetap melayani dengan sabar. Semua orang berkata, hidup mereka adalah gambaran bahagia yang nyaris sempurna. Nadia merasa begitu bersyukur setiap malam saat suaminya menggenggam tangannya dan mengucap, "Terima kasih sudah menemaniku." Namun, di balik kehangatan itu, ada sesuatu yang perlahan berubah. Tidak mencolok, tidak mencurigakan. Hanya terasa. Beberapa minggu terakhir, Rangga lebih sering melamun. Seringkali senyumnya terasa hampa, seperti topeng yang ia kenakan agar terlihat bahagia. Ponselnya selalu dalam mode diam. Jika ada telepon masuk, ia buru-buru keluar ruangan, lalu kembali dengan wajah tenang seolah tak terjadi apa-apa. Nadia awalnya mengira Rangga sedang stres karena pekerjaan. Ia tidak berani bertanya terlalu jauh. Tapi rasa penasaran itu mulai mengganggu tidur malamnya. Ia sering terbangun dengan jantung berdebar, memandangi wajah suaminya yang tertidur di sebelah. Suatu malam, saat Rangga sudah tertidur, Nadia memberanikan diri membuka ponsel suaminya yang tergeletak di meja samping. Ia tahu itu salah. Tapi hatinya terlalu gelisah untuk berpura-pura tidak merasa apa-apa. Pesan terakhir di aplikasi pesan itu tertulis, "Aku senang kamu akhirnya mau bicara jujur sama istrimu. Aku siap kapanpun kamu mau." Nama pengirimnya adalah Kirana. Nadia menatap layar ponsel itu dengan tangan gemetar. Kirana adalah nama yang tidak asing. Ia adalah sekretaris baru di kantor Rangga, perempuan muda dengan senyum yang manis dan tutur kata yang sopan. Nadia pernah bertemu Kirana sekali, saat mengantar makanan ke kantor suaminya beberapa bulan lalu. Saat itu, Kirana terlihat sangat menghormati Rangga. Namun sekarang, semua tampak seperti bayangan yang hancur perlahan. Mata Nadia mulai basah. Tapi ia tidak ingin gegabah. Ia letakkan ponsel itu kembali ke tempat semula. Esok paginya, seperti biasa, ia tetap menyiapkan kopi dan sarapan. Pagi itu, Rangga kembali mencium keningnya. Tapi bagi Nadia, ciuman itu terasa seperti sayatan. Ia tidak tahu, badai seperti apa yang akan segera menghantam rumah tangganya. Rangga dan Nadia telah menikah selama 8 tahun. Tak banyak pasangan yang bisa bertahan tanpa celah selama itu. Sejak awal, Rangga telah menunjukkan kualitas yang membuat banyak perempuan iri pada Nadia. Ia bukan hanya setia, tapi juga sangat perhatian. Dulu, saat Nadia masih bekerja sebagai guru TK, Rangga selalu menjemputnya tepat waktu meski hujan deras atau macet panjang. Saat Nadia sakit, Rangga yang akan mengompres dahi istrinya, memasakkan bubur, bahkan membacakan doa sebelum tidur di sampingnya. Bahkan ketika Nadia mengalami keguguran di tahun ketiga pernikahan mereka, Rangga tidak pernah menyalahkannya. Ia justru memeluk Nadia erat dan berbisik, "Anak itu sudah menunggumu di surga. Suatu saat kita akan bertemu." Keluarga dan teman dekat Nadia selalu memuji Rangga. "Kamu beruntung banget, Nat. Cowok kayak Rangga udah hampir punah." Nadia hanya tersenyum. Di dalam hatinya,
Ia pun percaya bahwa ia telah dipilih Allah untuk hidup dengan lelaki sebaik itu. Setiap Jumat, Rangga mengajak Nadia mengaji bersama. Setiap malam, mereka berdua saling membacakan ayat-ayat suci sebelum tidur. Nadia merasa hidupnya telah sempurna. Meski belum dikaruniai anak, Rangga tidak pernah sekalipun mengeluh. Mungkin Allah ingin kita menyiapkan rumah ini dulu, hatimu dulu, sebelum dia titipkan amanah, ucap Rangga suatu malam sambil menggenggam tangan Nadia di beranda rumah. Namun, beberapa bulan terakhir ada perubahan yang tidak bisa Nadia abaikan. Mulai dari hal-hal kecil. Rangga mulai lebih sering pulang malam. Jika dulu pukul 5 sore ia sudah duduk di meja makan, kini jam 7 pun kadang belum sampai. Alasannya klasik, lembur, rapat dadakan, atau macet parah. Nadia tak pernah membantah. Ia percaya. Namun, rasa percaya itu mulai tergores ketika ia menemukan parfum asing di kerah baju Rangga. Bukan wangi kolon pria, tapi aroma lembut khas parfum wanita. Nadia mencoba menahan pikirannya. Mungkin hanya tertempel dari rekan kerja wanita di kantor. Mungkin tidak disengaja. Tapi hari demi hari, tanda-tanda lain mulai muncul. Ponsel Rangga selalu dibawa ke kamar mandi. Jika Nadia masuk ke kamar tiba-tiba, Rangga buru-buru menutup layar ponselnya. Dan yang paling menyakitkan, Rangga mulai jarang menatap mata istrinya saat bicara. Seperti menyembunyikan sesuatu. Nadia bukan wanita bodoh. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Tapi ia terlalu takut untuk mencari tahu lebih jauh. Ia terlalu mencintai suaminya. Sampai akhirnya malam itu tiba. Hujan turun deras. Nadia terbangun karena suara guntur. Rangga tertidur di sebelahnya. Cahaya dari ponsel suaminya menyala di meja kecil di samping tempat tidur. Notifikasi pesan masuk. Hanya satu nama yang muncul. Kirana. Nadia ragu. Ia tatap wajah Rangga yang sedang terlelap. Lalu ia ambil ponsel itu perlahan. Sidik jari Rangga telah didaftarkan sebagai keamanan. Tapi Nadia tahu, suaminya jarang mengunci layar. Ia hanya perlu mengusap layar ke atas. Dan benar. Ponsel terbuka. Dengan jari gemetar, Nadia membuka aplikasi pesan itu. Ada percakapan panjang. Ia tidak membaca semuanya. Hanya sebagian, yang cukup membuatnya lemas. Kirana, aku senang kamu akhirnya bicara jujur sama istrimu. Aku siap kapanpun kamu mau. Rangga, belum, aku masih mencari waktu yang tepat. Kirana, kamu takut dia marah. Rangga, aku takut kehilangan dia. Nadia menutup ponsel itu dengan cepat. Air matanya jatuh begitu saja. Ia tidak tahu harus merasa apa. Marah? Sedih? Kecewa? Atau justru malu karena selama ini terlalu percaya? Ia kembali berbaring. Tapi jantungnya berdetak begitu kencang. Tangannya menggenggam selimut erat. Matanya menatap langit-langit kamar. Sepanjang malam, ia tidak bisa tidur. Pagi harinya, Nadia tetap memasak seperti biasa. Ia buatkan nasi goreng kesukaan Rangga. Ia sajikan teh manis hangat. Dan saat suaminya keluar dari kamar mandi, ia lemparkan senyum seperti tak ada yang terjadi. Rangga pun tersenyum. Tapi kali ini, Nadia bisa merasakan, senyum itu palsu. Di tengah sarapan, Nadia membuka pembicaraan. Mas, akhir-akhir ini kamu kelihatan capek banget. Kerjaan makin berat. Ya? Rangga mengangguk sambil menyuap nasi. Iya, akhir tahun biasanya begini. Banyak laporan yang harus disusun. Nadia memandangi wajah suaminya. Ia ingin bertanya langsung. Tapi tenggorokannya tercekat. Ia tidak punya keberanian. Ia hanya bisa bertahan, menahan semuanya sendiri. Beberapa hari setelahnya, Nadia memutuskan untuk mengunjungi kantor Rangga diam-diam. Ia membawa makanan kesukaan suaminya, seperti dulu. Namun kali ini, alasan utamanya bukan sekadar ingin memberi kejutan. Ia ingin melihat siapa sebenarnya Kirana. Saat tiba di kantor, suasana sedang sibuk. Banyak karyawan lalu lalang. Nadia langsung disambut oleh resepsionis yang mengenalnya. Ibu Nadia? Wah, lama banget nggak main ke sini. Mau ketemu Pak Rangga? Nadia tersenyum. Iya, saya bawa makanan. Mau kasih kejutan. Resepsionis itu tersenyum,
lalu mempersilakan Nadia duduk sejenak. Beberapa menit kemudian, dari balik kaca ruang rapat, Nadia melihat seorang wanita keluar. Muda, anggun, rambutnya dikuncir rapi, bibirnya merah tipis. Ia tertawa sambil berbicara dengan Rangga. Nadia tidak perlu bertanya. Ia tahu, itulah Kirana. Mata Nadia menatap kosong. Hatinya bergetar. Rasanya seperti disayat dari dalam. Ia menunduk, pura-pura merapikan tas, lalu berbalik tanpa sempat menyerahkan makanan itu. Di perjalanan pulang, air mata Nadia jatuh membasahi jilbabnya. Ia merasa kalah. Ia merasa bodoh. Tapi ia tetap pulang. Ia tetap menyambut Rangga malam itu dengan senyum yang sama. Meski senyum itu terasa getir. Malamnya, Nadia berdiri lama di depan cermin. Ia menatap wajahnya sendiri. Usianya belum 40. Kulitnya masih terawat. Tapi matanya sayu. Pundaknya lelah. Hatinya remuk. Namun ia belum siap mengungkapkan kebenaran itu. Ia belum siap menanyakan siapa Kirana sebenarnya. Karena ia tahu, jika pertanyaan itu terucap, maka hidupnya tak akan pernah sama lagi. Dan di balik ketenangan malam itu, Rangga memeluk Nadia dari belakang, seperti biasa. Tapi pelukannya tidak lagi terasa hangat. Karena kini, Nadia tahu pelukan itu bukan hanya untuknya. Hari-hari berikutnya terasa seperti siksaan bagi Nadia. Ia bangun pagi dengan senyum yang dipaksakan. Ia menyiapkan sarapan sambil menahan sesak di dadanya. Ia mencuci pakaian suaminya yang masih beraroma parfum wanita lain. Semua itu ia lakukan, sambil menyimpan luka yang belum bisa ia tumpahkan. Rangga masih bersikap seperti biasa. Bahkan lebih manis. Terlalu manis. Seakan ingin menebus sesuatu yang belum ia akui. Tapi semakin Rangga berlaku baik, semakin hati Nadia teriris. Ia merasa dipermainkan dalam dunia yang penuh kepura-puraan. Suatu sore, saat Rangga belum pulang, Nadia membuka album lama mereka. Foto-foto pernikahan, perjalanan bulan madu ke Bandung, sampai momen sederhana seperti makan bakso pinggir jalan saat hujan. Semua foto itu penuh tawa. Semua tampak sempurna. Tapi kini, semua berubah jadi semacam ironi yang menyakitkan. Nadia mencoba melawan rasa curiganya. Ia mengaji, memperbanyak istighfar, berharap Allah menguatkan hatinya. Tapi setiap malam, wajah Kirana selalu muncul dalam pikirannya. Senyum Kirana di balik kaca ruang rapat itu terlalu dalam membekas. Hingga suatu malam, saat mereka berdua duduk menonton televisi, Rangga tiba-tiba mematikan layar. Ia menoleh pada Nadia dengan tatapan serius. "Ada yang ingin aku bicarakan," ucapnya pelan. Jantung Nadia berdetak kencang. Tapi ia tetap bersikap tenang. "Apa itu, Mas?" Rangga menggenggam tangan istrinya. "Aku tahu ini akan berat untukmu. Tapi aku ingin jujur, karena aku tak ingin hidup dalam dusta." Nadia menahan napas. Ia tahu, ini saatnya. Hatinya siap hancur. Tapi ia ingin mendengarnya langsung dari mulut Rangga. Aku mencintai seseorang lagi, Nat." Rangga menunduk. Suaranya lirih. Tapi cukup jelas untuk menusuk jantung Nadia. Aku ingin menikahinya." Nadia membeku. Mulutnya kaku. Tidak ada air mata yang jatuh. Hanya dadanya yang terasa kosong. Seakan jiwanya ditarik keluar dari tubuh. "Siapa?" tanyanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Rangga diam sejenak. "Kirana." Nadia tersenyum miris. Ia sudah tahu jawabannya, tapi mendengarnya langsung terasa jauh lebih menyakitkan. "Sejak kapan?" "Sudah beberapa bulan. Tapi aku belum pernah melakukan hal yang melampaui batas. Kami hanya bicara, saling memahami, dan perasaan itu tumbuh." Nadia menarik tangannya dari genggaman Rangga. Ia berdiri. Kakinya lemas, tapi ia paksa untuk tetap tegak. "Kenapa dia?" suaranya parau. "Apa aku sudah tidak cukup?" Rangga berdiri, mencoba mendekat. Tapi Nadia mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk berhenti. "Aku tidak pernah bilang kamu kurang. Kamu tetap istri yang sempurna. Tapi, entahlah, Nat. Aku juga tak tahu kenapa hati ini bisa terbagi." Nadia tertawa pelan. Bukan tawa bahagia.
tapi tawa getir yang lahir dari kepedihan. Jadi, sekarang kamu minta izin untuk menikah lagi? Rangga mengangguk. Aku tidak akan melakukannya tanpa restumu. Aku tahu ini berat. Tapi aku tak ingin berbohong padamu. Nadia berjalan menuju kamar. Ia menutup pintu perlahan. Lalu duduk di atas sajadah. Air matanya akhirnya tumpah. Ia menangis dalam diam, bersujud memohon kekuatan kepada Allah. Dalam doa yang panjang, ia tidak minta suaminya kembali. Ia hanya minta hatinya tidak hancur berkeping-keping. Esok harinya, Nadia tidak bicara sepatah kata pun kepada Rangga. Ia hanya menyiapkan sarapan seperti biasa. Ia tidak bertanya apapun. Tidak memarahi. Tidak juga memohon. Rangga mencoba mengajak bicara, tapi Nadia hanya menjawab seperlunya. Suasana rumah berubah dingin. Bukan karena benci, tapi karena luka yang terlalu dalam untuk dijelaskan. Beberapa minggu berlalu. Rangga tetap belum menikahi Kirana. Tapi hubungan mereka tidak lagi tersembunyi. Rangga mulai sering menerima telepon dari Kirana di rumah. Bahkan kadang tidak lagi berusaha menutup-nutupi. Nadia tahu, ia sedang diuji. Ia tidak ingin bertindak gegabah. Ia mulai sering menemui ustazah di masjid, menceritakan beban hatinya. Sang ustazah hanya menatapnya iba. Kalau kamu masih sanggup bersabar, tetaplah di sisinya. Tapi jika hatimu sudah terlalu hancur, jangan paksa dirimu tinggal. Allah Maha melihat. Ucapan itu menjadi pegangan bagi Nadia. Namun suatu hari, saat ia sedang mencuci piring, terdengar ketukan di pintu depan. Ia mengelap tangannya, berjalan ke ruang tamu. Saat membuka pintu, ia terkejut. Di depan pintu berdiri seorang perempuan muda. Wajahnya familiar. Senyumannya sama seperti di ruang rapat dulu. Kirana. Maaf, Bu Nadia. Saya tidak berniat lancang. Tapi saya rasa sudah waktunya kita bicara dari hati ke hati. Nadia diam. Ia menatap perempuan itu tanpa kata. Lalu mempersilahkannya masuk. Kirana duduk di sofa. Ia merapikan jilbabnya. Lalu menatap Nadia dengan mata berkaca-kaca. Saya tidak datang untuk menyakiti. Tapi saya ingin jujur. Saya mencintai Mas Rangga. Dan saya tahu, itu dosa kalau saya merebutnya darimu. Nadia tetap diam. Saya tahu posisi saya salah. Tapi, Mas Rangga yang lebih dulu mendekati saya. Ia bilang ia butuh teman bicara. Ia bilang ia merasa kesepian. Saya tidak pernah berniat merusak rumah tangga orang. Tapi perasaan itu datang tanpa bisa saya kendalikan. Kirana mengeluarkan sebuah kotak kecil. Di dalamnya, ada seutas gelang emas. Ini, Mas Rangga membelikannya untuk saya. Tapi saya tak ingin memakainya sebelum ibu merestui. Kalau ibu tidak mengizinkan, saya akan menjauh. Sungguh, saya tidak mau jadi penyebab air mata seorang istri. Nadia menatap gelang itu. Jantungnya berdegup keras. Ia tidak menyangka, semua sudah sejauh ini. Tapi yang lebih menyakitkan, bukan karena Kirana menerima pemberian suaminya. Melainkan karena Rangga sudah mempersiapkan masa depan dengan wanita lain, sementara dirinya masih berusaha menyembuhkan luka lama. Nadia berdiri. Pergilah, katanya pelan. Kirana berdiri dengan ragu. Ibu saya. Pergilah. Saya butuh waktu sendiri. Kirana pun melangkah keluar tanpa berkata lagi. Malam harinya, Nadia duduk di samping tempat tidur. Rangga datang, membawa seikat bunga. Aku tahu Kirana datang ke rumah, katanya pelan. Nadia menatap bunga itu, lalu menatap mata suaminya. Apa kamu bahagia, Mas? Rangga terdiam. Aku tidak butuh jawaban. Aku cuma ingin tahu, sampai kapan kamu akan membiarkanku duduk di antara dua pilihanmu? Rangga duduk di lantai, menunduk. Ia tak sanggup menatap wajah istrinya. Aku mencintai kalian berdua, Nat. Tapi kamu adalah rumahku. Nadia mengangguk, lalu beranjak ke kamar mandi. Ia menatap wajahnya di cermin, lagi-lagi. Tapi malam ini berbeda. Di matanya, tidak hanya ada air mata. Ada keputusan. Malam itu, suasana rumah begitu senyap. Bahkan suara detik jam di dinding terdengar seperti dentuman keras di dada Nadia.
Setelah percakapan singkat yang menusuk hati, ia masuk ke kamar mandi, membasuh wajahnya berkali-kali. Tapi rasa perih di dalam dada tetap tak kunjung hilang. Ia tidak bisa tidur. Pikirannya melayang ke masa lalu, ke masa ketika rumah ini adalah tempat paling damai baginya. Setiap sudut rumah memiliki kenangan. Meja makan yang penuh tawa, sofa ruang tamu yang jadi tempat bercerita, bahkan dapur kecil yang sering mereka isi dengan canda saat memasak bersama. Tapi sekarang, rumah itu terasa asing. Seperti tempat persinggahan, bukan tempat pulang. Keesokan paginya, Nadia bangun lebih awal dari biasanya. Ia tidak memasak seperti biasa. Ia tidak menyiapkan kopi, tidak menyiapkan pakaian kerja Rangga. Ia hanya duduk di meja makan, menatap kosong ke arah pintu. Rangga keluar dari kamar, terkejut melihat meja yang kosong. "Kamu nggak masak hari ini?" tanyanya pelan. Nadia tidak menjawab. Ia hanya berdiri, lalu mengambil jaket dari gantungan. "Aku mau ke rumah Mama," ucapnya singkat. Rangga tampak panik. "Ada apa? Kamu marah soal Kirana?" "Nat, aku sudah bilang, aku nggak akan menikah tanpa persetujuanmu." Nadia menoleh. Tatapannya datar, tapi tegas. "Aku butuh waktu sendiri. Bukan karena aku ingin meninggalkan kamu, tapi karena aku sudah tidak tahu lagi siapa sebenarnya suamiku sekarang." Rangga terdiam. Ia tidak mencoba menahan. Ia hanya berdiri, menatap punggung istrinya yang perlahan menjauh. Di rumah ibunya, Nadia disambut dengan pelukan hangat. Sang ibu tidak banyak bertanya. Ia hanya membiarkan anak perempuannya menangis dalam pelukannya. Tangis yang ditahan selama berbulan-bulan akhirnya pecah malam itu. "Nat, kamu bisa cerita kalau kamu sudah siap. Mama nggak akan memaksa," ucap ibunya lembut. Nadia hanya mengangguk. Beberapa hari berlalu. Rangga beberapa kali menghubungi, mengirim pesan panjang, tapi Nadia hanya membaca tanpa membalas. Ia belum siap bertemu. Ia belum siap mendengar alasan apapun. Selama di rumah ibunya, Nadia mulai mendekatkan diri kembali pada Allah. Ia mengisi hari-harinya dengan membaca kitab suci, ikut majelis, dan mulai menulis diari. Ia mencurahkan semua luka hatinya dalam tulisan, mencoba mengeluarkan semua rasa sakit agar tidak meracuni jiwanya. Namun diam-diam, Nadia tetap memperhatikan Rangga dari jauh. Ia tahu, Rangga masih bekerja seperti biasa. Ia juga tahu, Rangga belum menikahi Kirana. Tapi hal itu tidak lagi membuatnya lega. Karena bagi Nadia, perasaan dikhianati itu tidak akan pernah bisa kembali seperti semula hanya dengan janji belum dilaksanakan. Suatu sore, saat Nadia sedang menyapu halaman rumah, datang seorang kurir membawa paket. Di dalamnya, ada sebuah buku berjudul Cinta yang Tak Pernah Sama. Di sampul dalam buku itu, tertulis pesan pendek dari Rangga. "Aku tidak tahu bagaimana memperbaiki semuanya. Tapi aku ingin kamu tahu, aku masih mencintaimu, Nat, dan aku merindukanmu setiap hari." Nadia membaca pesan itu dengan perasaan campur aduk. Rasa rindu, marah, kecewa, dan cinta, semuanya bercampur menjadi satu. Tapi ia masih belum siap kembali. Malam itu, ibunya mengajak Nadia berbicara. "Nat, rumah tangga itu bukan cuma soal cinta, tapi juga tentang perjuangan, kesetiaan, dan keikhlasan. Mama tahu kamu terluka, tapi kamu harus pilih jalan yang membuatmu tetap bisa tidur dengan damai setiap malam." Nadia terdiam. Kata-kata ibunya bagai pisau bermata dua. Ia tahu, ia harus mengambil keputusan. Beberapa hari kemudian, Nadia kembali ke rumah. Tapi kali ini, bukan untuk tinggal. Ia hanya datang untuk bicara. Rangga membukakan pintu dengan wajah penuh harap. Tapi ekspresi Nadia terlalu tenang untuk disebut membawa kabar baik. "Aku datang bukan untuk kembali, Mas," ucap Nadia pelan. "Aku hanya ingin bicara." Mereka duduk di ruang tamu. Meja yang biasanya penuh dengan cemilan kini kosong. Tidak ada senyum, tidak ada pelukan. Hanya dua hati yang berdetak dengan tempo berbeda. "Aku sudah cukup lama berpikir. Tentang rumah ini, tentang kamu, tentang kita." Rangga menatap istrinya, tapi tidak berani bicara. "Aku pernah mencintaimu dengan seluruh hatiku, Mas. Bahkan sampai hari ini,
Sebagian hatiku masih ingin memelukmu. Tapi yang lebih besar sekarang adalah rasa perih. Dan aku tidak bisa menjalani hidup dengan terus menambah luka. Rangga mulai berkaca-kaca. Kamu masih belum bisa memaafkan. Nadia menggeleng pelan. Bukan soal maaf. Aku sudah memaafkan sejak malam kamu jujur. Tapi tidak semua yang dimaafkan bisa kembali seperti semula. Hening sesaat. Lalu Nadia membuka tasnya, mengeluarkan sebuah surat. Aku tidak akan menggugat cerai. Tapi aku akan pergi. Rumah ini sudah tidak lagi menjadi tempat pulang bagiku. Aku butuh waktu untuk sembuh, untuk menemukan diriku kembali. Rangga menerima surat itu dengan tangan gemetar. Ia tahu, hari itu adalah titik balik. Ia tidak bisa lagi mengulur waktu. Pilihan yang selama ini ia pikir bisa ditunda, kini datang menagih kepastian. Setelah Nadia pergi, rumah itu benar-benar sepi. Tidak ada lagi aroma masakan. Tidak ada lagi tawa kecil dari dapur. Tidak ada lagi senyum pagi hari di meja makan. Rangga mulai kehilangan arah. Ia mencoba melanjutkan hidup seperti biasa. Tapi setiap malam, ia duduk sendirian di ruang tamu, memandangi pintu yang tak kunjung terbuka. Kirana tetap menunggu. Tapi Rangga tidak segera menikahinya. Bahkan ia mulai jarang menghubungi. Hati Rangga gamang. Ia mulai mempertanyakan semua keputusan yang ia buat. Apakah semua ini sepadan dengan kehilangan seorang istri yang selalu ada untuknya? Di tempat lain, Nadia mulai bangkit perlahan. Ia mengajar kembali di sekolah taman kanak-kanak. Ia menyewa rumah kecil sederhana dekat rumah ibunya. Ia mulai menemukan dirinya kembali. Meski hatinya masih luka, tapi ia belajar menerima. Ia belajar melepaskan sesuatu yang tidak lagi bisa ia genggam. Dan suatu malam, saat sedang mengaji di masjid, ada seorang ibu yang mendekatinya. Kamu Nadia, ya? Dulu tinggal di Blok C. Nadia mengangguk. Ibu Kirana. Saya ibunya. Nadia tersentak. Saya minta maaf. Nak, saya tahu anak saya tidak seharusnya ikut menghancurkan rumah tanggamu. Tapi, sekarang dia yang menangis setiap malam. Nadia terdiam. Ia menyesal. Ia pikir, bisa bahagia dengan laki-laki yang ia cintai. Tapi ternyata, Rangga tak pernah benar-benar memilih. Ia menggantung semuanya. Hati Nadia kembali bergetar. Tapi kali ini, bukan karena cemburu, melainkan karena satu hal. Ia bersyukur, ia sudah pergi lebih dulu. Hari-hari terus bergulir, dan luka di hati Nadia perlahan membentuk kulit baru. Bukan karena sudah sembuh, tapi karena ia mulai belajar menerima kenyataan. Bahwa dalam hidup, tak semua hal yang kita jaga sepenuh hati akan bertahan. Dan tak semua cinta yang kita rawat dengan air mata akan tumbuh seperti yang kita harapkan. Rumah kecil yang kini ditempatinya tidak mewah. Dindingnya berwarna putih pudar, dengan jendela tua yang kadang berderit ketika angin berhembus. Tapi di rumah sederhana itulah, Nadia mulai merasa lebih hidup. Tidak ada senyuman palsu. Tidak ada luka yang harus ditutupi. Ia hanya hidup bersama dirinya sendiri, dan hatinya yang sedang belajar kembali utuh. Di sekolah, anak-anak TK yang ia ajar menjadi pelipur lara. Tawa mereka, tangis kecil mereka, semua memberi warna baru di hari-hari Nadia. Ia mulai tersenyum lagi, bukan karena pura-pura bahagia, tapi karena menemukan alasan baru untuk menjalani hari. Namun, tidak dengan Rangga. Di rumah besar yang dulu mereka huni bersama, kini hanya ada sunyi. Dapur yang dulu hangat kini dingin dan tak pernah lagi dipakai. Meja makan selalu kosong. Kamar tidur terasa luas, tapi kosong. Rangga sering terbangun di tengah malam hanya untuk duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah langit-langit. Ia mengira bisa membagi cinta. Ia pikir, hatinya cukup luas untuk dua wanita. Tapi kenyataannya, saat Nadia benar-benar pergi, hatinya ikut hancur separuh. Ia kehilangan arah. Kirana yang dulu terasa hangat, kini terasa jauh. Kirana masih datang. Masih berharap. Tapi tidak lagi dengan senyum penuh harapan. Kini ia datang dengan tanya di mata. Kapan, Mas? Tanyanya lirih suatu sore saat mereka duduk di sebuah kafe. Rangga menunduk. Aku belum tahu. Kamu janji? Kamu bilang akan menikahiku setelah bicara dengan istrimu.
Aku tahu, aku minta maaf. Kirana terdiam. Ia memainkan gelas kopinya, lalu mengangkat wajah. Kamu masih mencintainya, ya? Rangga tak menjawab. Tapi diamnya cukup memberi jawaban. Kirana menghela napas. Aku bukan perempuan yang kuat, Mas. Aku pikir aku bisa menerima semua ini. Tapi ternyata, tidak semudah itu. Rangga hanya bisa menatap perempuan itu dalam diam. Ia tahu, ia telah menaruh harapan di hati dua wanita. Tapi ia juga tahu, tidak ada satupun yang benar-benar ia pilih dengan sepenuh hati. Di malam yang sama, Rangga pulang ke rumah dalam keadaan gelisah. Ia duduk di ruang tamu, menyalakan televisi tanpa benar-benar menontonnya. Ia hanya ingin mendengar suara, agar tak merasa sendiri. Di meja kecil, masih ada buku yang dikirimnya dulu untuk Nadia. Buku itu belum dibuka kembali. Tapi kini, ia meraihnya, membuka halaman pertama, lalu mulai membaca. Dan setiap kata dalam buku itu terasa seperti tamparan keras untuk dirinya sendiri. Cinta, jika tidak dipilih sepenuh hati, akan berubah jadi luka bagi dua jiwa. Dan malam itu, Rangga menangis. Untuk pertama kalinya, ia menangis bukan karena ditinggalkan, tapi karena sadar, ia telah melukai orang yang seharusnya ia jaga seumur hidupnya. Sementara itu, di rumah kecilnya, Nadia baru saja selesai sholat Isya. Ia duduk di atas sajadah, memandang cahaya lampu yang temaram. Hatinya tenang. Tapi ia tahu, ketenangan itu tidak datang dari keadaan, melainkan dari keikhlasan. Ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor yang sudah sangat ia kenal. Maafkan aku. Aku tak pantas mencintaimu dengan cara seperti itu. Tapi hari ini aku sadar, bahkan surga rumah kita dulu, tidak pernah benar-benar aku jaga. Nadia membaca pesan itu berkali-kali, tapi tidak membalas. Ia hanya menutup ponsel itu perlahan, lalu meletakkannya di meja. Beberapa minggu berlalu. Rangga jarang menghubungi Kirana. Ia mulai menarik diri dari semua hubungan. Di kantor, performanya menurun drastis. Atasan memanggilnya, memberi peringatan. Tapi ia hanya mengangguk tanpa semangat. Dan pada suatu hari, Kirana datang ke rumah Rangga. Wajahnya serius. Tidak ada senyum. Tidak ada sapaan lembut. Aku hanya ingin pamit, Mas. Rangga terkejut. Pamit. Aku pindah kerja. Aku diterima di cabang perusahaan di luar kota. Rangga bangkit dari kursi. Kirana, kenapa tidak bilang dari kemarin? Aku sudah cukup menunggu. Tapi aku sadar aku tidak dipilih. Rangga mendekat, tapi Kirana mundur setapak. Aku mencintaimu, Mas. Tapi cinta ini tidak cukup kalau kamu masih berdiri di dua sisi. Aku ingin dicintai sepenuh hati, bukan setengah. Setelah mengucapkan kalimat itu, Kirana berbalik dan pergi. Meninggalkan Rangga yang berdiri mematung, kehilangan lagi orang yang pernah mengisi hari-harinya. Sepeninggal Kirana, rumah itu semakin sunyi. Rangga tak lagi tahu kemana harus pergi. Ia duduk berjam-jam di ruang tengah, membuka album foto lamanya bersama Nadia. Ia memandangi setiap potret kebahagiaan, dan merasakan pahitnya kehilangan yang tak bisa dibayar dengan apapun. Suatu hari, Rangga memutuskan untuk datang ke rumah ibu Nadia. Dengan pakaian sederhana, wajahnya lusuh, dan mata sembab, ia mengetuk pintu perlahan. Ibu Nadia membukakan pintu. Terkejut, tapi tetap tenang. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Mas Rangga. Iya, Bu. Saya, boleh ketemu Nadia? Ibu Nadia menatap Rangga dalam-dalam. Dia nggak di sini. Tapi kalau kamu mau tunggu, silakan duduk. Rangga menunggu lama. Sampai akhirnya, Nadia datang dengan membawa beberapa buku dari toko alat tulis. Saat ia melihat Rangga duduk di ruang tamu, langkahnya terhenti. Wajahnya kaget, tapi tetap tenang. Rangga berdiri. Nat, aku datang bukan untuk memaksamu kembali. Aku cuma ingin bicara, sekali ini saja. Nadia menaruh bukunya di meja. Ia duduk berseberangan dengan Rangga. Jarak mereka terasa jauh, meski hanya dibatasi satu meja kecil. Aku kehilangan semuanya. Nat, Kirana pergi. Hidupku kosong.
Dan aku sadar yang paling aku cari selama ini, sudah ada sejak dulu bersamaku. Tapi aku menyia-nyiakannya. Nadia menatap Rangga. Tidak dengan marah. Tapi juga tidak dengan rindu. Hanya tatapan perempuan yang sudah terlalu lama belajar meredam rasa. Aku ingin minta maaf. Dari lubuk hatiku yang paling dalam. Kalau kamu tidak bisa kembali, aku bisa terima. Aku hanya ingin kamu tahu, aku benar-benar menyesal. Nadia mengangguk. Lalu berkata pelan. Aku sudah memaafkan sejak hari kamu jujur. Tapi Mas, kamu tahu apa yang paling menyakitkan dari semua ini? Rangga menunduk. Apa? Kamu tidak pernah benar-benar memilihku. Bahkan ketika kamu bilang masih mencintaiku, kamu tetap memilih untuk menduakan. Rangga menangis. Tangis yang ditahan selama berbulan-bulan akhirnya pecah. Nadia bangkit dari kursinya. Aku tidak membencimu, Mas. Tapi aku sudah terlalu lelah untuk berharap pada hati yang ragu. Aku sudah memilih. Dan kali ini, aku memilih diriku sendiri. Rangga hanya bisa menunduk. Ia tahu, tidak ada yang bisa ia lakukan. Cinta, jika tidak dipilih sepenuh hati, akan pergi. Dan kini, Nadia sudah memilih jalannya. Malam itu, Rangga pulang dalam diam. Tidak ada pesan balasan. Tidak ada permintaan maaf yang diterima dengan pelukan. Hanya ada perpisahan yang nyata, namun tak terucap dengan kata-kata. Dan sejak hari itu, Rangga tidak pernah lagi mengganggu Nadia. Ia memilih pergi jauh, pindah dari rumah yang dulu mereka bangun bersama. Meninggalkan kenangan yang tak bisa ia perbaiki. Sementara Nadia, di rumah kecilnya, terus melanjutkan hidup. Hatinya tidak lagi penuh luka, tapi juga tidak lagi berharap. Ia hanya menjalani hari demi hari dengan tenang. Karena kini, ia tahu, mencintai diri sendiri jauh lebih berharga daripada terus menunggu cinta yang tidak dipilih sepenuhnya. Pagi itu langit mendung. Awan-awan kelabu menggantung di atas kota, seolah mewakili suasana hati yang masih menyisakan abu dari luka yang belum benar-benar padam. Nadia berdiri di depan cermin. Wajahnya tampak lebih tenang, tapi di matanya tersimpan kesedihan yang tidak semua orang bisa lihat. Sudah hampir 1 tahun sejak ia meninggalkan rumah besar yang dulu dibangunnya bersama Rangga. Waktu berlalu, luka mulai mengering, tapi bekasnya masih terasa. Setiap hari ia tersenyum, tertawa bersama murid-murid kecilnya di sekolah, menemani ibunya memasak, bahkan sesekali ikut pengajian di masjid terdekat. Tapi saat malam tiba, saat semua orang tertidur, Nadia seringkali terjaga. Menatap langit-langit kamarnya sambil bergumam pelan dalam hati. Kenapa hati ini masih sering mengingatnya, meski aku sudah memilih pergi? Nadia bukan tidak bahagia. Ia mulai mencintai hidup barunya. Namun, seperti bekas luka yang masih terasa perih saat disentuh, kenangan tentang Rangga sesekali muncul tanpa diundang. Saat melihat pasangan suami istri tua berjalan beriringan. Saat melihat suami menggendong anaknya di taman. Atau saat mendengar suara azan dan teringat suaranya yang dulu sering membangunkannya untuk tahajud bersama. Namun Nadia tahu, bukan kenangan itu yang menyakitkan. Yang menyakitkan adalah cara ia harus melepaskan semuanya, tanpa pernah benar-benar siap. Di sisi lain, Rangga yang kini tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggir kota, hidup dalam keheningan yang ia ciptakan sendiri. Ia meninggalkan rumah besar yang penuh kenangan, karena tak sanggup lagi tinggal di tempat yang tiap sudutnya mengingatkan pada sosok yang telah ia sakiti. Setiap pagi, ia duduk di depan jendela, menatap keluar tanpa arah. Ia tetap bekerja, tapi tidak lagi sepenuh hati. Kehidupannya berjalan seperti bayangan. Ia hadir, tapi jiwanya seolah masih tertinggal di masa lalu. Suatu hari, Rangga menerima kabar dari salah satu temannya di kantor lama, bahwa Kirana resmi menikah dengan rekan kerjanya di kantor cabang. Ia tersenyum getir saat membaca undangan digital itu. Tidak ada rasa cemburu. Hanya ada penyesalan, karena akhirnya ia benar-benar menyadari satu hal. Ketika seseorang tidak memilih dengan sungguh-sungguh, maka ia akan kehilangan keduanya. Dan memang, Rangga telah kehilangan semuanya. Sore itu, ia menulis sepucuk surat. Surat yang sudah lama ingin ia tulis. Tapi baru kini ia berani menyelesaikannya. Untuk Nadia. Maafkan aku karena telah membuat hatimu berdarah dalam diam. Maaf karena membiarkanmu mencintai sendirian.
saat aku sendiri ragu untuk memilih. Aku tidak akan meminta kembali hati yang sudah kau lepaskan. Aku hanya ingin kau tahu. Bila di kehidupan nanti kita dipertemukan kembali, aku ingin mencintaimu dengan benar sejak awal. Surat itu ia simpan di dalam kotak kecil, bersama gelang yang dulu pernah ia beli untuk Kirana, yang akhirnya tak pernah sampai di tangan siapapun. Kini benda itu hanya menjadi simbol dari luka yang ia timbulkan pada dua wanita sekaligus. Sementara itu, Nadia mulai aktif menjadi pembicara dalam kajian untuk perempuan. Ia membagikan kisah hidupnya, tanpa menyebut nama. Ia tidak mengumbar aib. Ia hanya menyampaikan bagaimana seorang istri bisa tetap tegar ketika hidup berubah arah. Banyak wanita yang datang kepadanya, menangis, merasa terwakili. Mereka merasa tidak sendiri. Dan dalam setiap nasihatnya, Nadia selalu berkata, "Jangan pernah merasa gagal hanya karena pernikahanmu berakhir. Kadang, Allah tidak memutuskan sesuatu karena kamu lemah, tapi karena kamu terlalu kuat untuk terus disakiti." Kalimat itu ia ucapkan sambil menatap senyum kecil yang ia tanam sendiri di hatinya. Senyum yang lahir dari kepedihan, tapi kini menjadi cahaya bagi orang lain. Hingga suatu hari, saat sedang menyapu halaman rumah, Nadia menemukan sebuah amplop putih di bawah pintu. Tidak ada nama, tidak ada alamat pengirim. Hanya tulisan tangannya yang dulu sangat ia kenal. Dengan jantung berdebar, ia membuka surat itu. Isinya adalah surat yang Rangga tulis tempo hari. Hati Nadia bergetar saat membacanya. Setiap kalimat terasa seperti nyanyian rindu yang tak bisa lagi didengarkan secara langsung. Tapi kali ini, ia tidak menangis. Ia hanya menutup surat itu, menatap langit senja yang mulai berwarna jingga, dan berkata dalam hati, "Terima kasih, Mas. Karena akhirnya kamu tahu apa artinya kehilangan. Tapi aku tidak akan kembali, karena aku sudah menemukan diriku sendiri." Malam itu, Nadia menulis diarinya, seperti biasa. Namun tulisan kali ini berbeda. Tidak berisi luka. Tidak berisi rindu. Hanya satu paragraf kecil yang ditulis dengan tenang. "Hari ini aku belajar, cinta tidak harus selalu dimiliki untuk tetap hidup dalam hati. Karena kadang, yang paling penting bukan siapa yang tinggal, tapi siapa yang membuat kita belajar mencintai diri sendiri setelah ditinggalkan." Dan ketika bulan muncul sempurna di langit malam, Nadia berbaring dalam damai. Ia tahu, lukanya mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang. Tapi setidaknya, kini luka itu tak lagi berdarah. Karena cinta sejati bukan tentang bertahan demi terlihat utuh, tapi tentang melepaskan dengan ikhlas, ketika tahu kita tidak dipilih sepenuh hati. Pagi itu, matahari menyelinap malu-malu di balik tirai tipis jendela rumah kecil milik Nadia. Udara terasa sejuk, dan aroma kayu manis dari teh hangat yang ia buat menyebar memenuhi dapur sederhana itu. Nadia duduk di kursi rotan sambil memegang buku catatannya, tempat ia menuliskan segala keluh, doa, dan harapan selama ini. Sudah 1 tahun lebih berlalu sejak hidupnya berubah. Dan hari ini, untuk pertama kalinya sejak ia pergi dari rumah lamanya, ia merasa benar-benar damai. Tidak lagi ada tangisan malam. Tidak lagi ada suara hati yang menyesali masa lalu. Hanya ada keheningan yang menenangkan, dan keyakinan bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari rencana terbaik Allah. Beberapa hari terakhir, Nadia sibuk mempersiapkan pembukaan taman baca gratis di dekat rumah ibunya. Ia menggunakan sebagian tabungannya untuk membeli buku-buku anak, tikar lipat, serta rak kayu sederhana. Di pikirannya, jika hatinya pernah terluka di dalam rumah, maka kini ia ingin membuat ruang yang bisa menyembuhkan hati-hati kecil lain lewat ilmu dan kasih sayang. Ia mengajak anak-anak sekitar untuk datang setiap sore, membaca bersama, menggambar, dan mendengarkan dongeng. Dan tiap kali melihat mata anak-anak itu berbinar saat mendengarkan ceritanya, Nadia merasa seperti sedang mengobati dirinya sendiri. Di saat yang sama, Rangga menjalani hidup dalam kesepian yang kian menggigil. Pekerjaannya masih berjalan, tapi tidak lagi seperti dulu. Ia menjadi lebih pendiam, jarang berkumpul dengan rekan kantor. Hidupnya seperti berjalan di atas jejak yang sudah pudar. Ia pernah mencoba menjalin hubungan kembali dengan beberapa perempuan yang dikenalkan teman-temannya. Tapi setiap kali ia membuka hati, wajah Nadia selalu muncul, menutup celah yang ingin ia isi dengan orang baru. Ia tahu,
Ia telah kehilangan satu-satunya wanita yang benar-benar mencintainya dengan tulus. Dan setiap kali ia melewati taman tempat dulu mereka sering duduk saat awal menikah, Rangga hanya bisa berdiri, menatap kosong, lalu pergi sebelum dadanya sesak oleh penyesalan. Sore itu, di taman baca, Nadia sedang mengajari 3 anak kecil menulis huruf hijaiyah. Ia sabar sekali, membimbing mereka satu persatu, membetulkan pegangannya, mengulang pengucapan, hingga terdengar tawa kecil saat salah satu anak berceloteh lucu. Tiba-tiba dari kejauhan, seseorang berdiri mengamati. Seorang pria, mengenakan jaket abu-abu, membawa sebuah kantong kertas di tangan. Wajahnya sedikit pucat, matanya berkaca-kaca. Itu Rangga. Ia berdiri cukup jauh, tak ingin mengganggu. Tapi matanya tak bisa lepas dari sosok Nadia yang kini terlihat begitu berbeda. Bukan karena penampilan, tapi karena ketenangan yang memancar dari dalam dirinya. Rangga bahkan sempat ragu, apakah itu benar wanita yang dulu pernah ia lukai. Setelah beberapa menit, Rangga memutuskan pergi tanpa bicara. Ia tahu, ia sudah tidak lagi punya tempat di hidup Nadia. Tapi hanya dengan melihat Nadia dari kejauhan, hatinya sedikit lebih tenang. Hari demi hari berlalu. Taman baca milik Nadia mulai dikenal banyak orang. Ia diundang ke berbagai acara sebagai pembicara, bukan hanya tentang pendidikan anak, tapi juga tentang penyembuhan diri setelah kegagalan hidup. Dalam satu acara di sebuah pesantren tahfidz untuk perempuan, Nadia duduk di panggung kecil, mengenakan gamis sederhana dan jilbab lembut berwarna tanah. Di hadapannya, duduk puluhan ibu muda yang menyimak dengan penuh perhatian. Nadia membuka pembicaraan dengan senyum kecil. Setiap orang pernah merasa hancur. Tapi bukan karena hidup tidak adil, melainkan karena kita sedang diarahkan ke tempat yang lebih baik. Jangan pernah takut gagal dalam rumah tangga, karena bisa jadi kegagalan itu adalah pintu menuju ketegaran. Satu persatu para hadirin mengangguk, beberapa meneteskan air mata. Mereka tidak tahu, wanita yang bicara itu pernah nyaris hancur karena dikhianati. Tapi mereka bisa merasakan kekuatan dari kata-katanya. Karena itu lahir dari luka yang sudah ia rawat dengan sabar. Usai acara, seorang ibu mendekat, membawa putrinya yang berusia sekitar 6 tahun. Bu Nadia, anak saya suka sekali kalau saya bacakan cerita dari buku yang ibu tulis. Terima kasih ya. Ibu sudah memberi kekuatan buat banyak perempuan. Nadia tersenyum, lalu membelai kepala gadis kecil itu. Ia membungkuk dan berkata pelan, terus belajar ya, nak. Karena perempuan hebat bukan yang tidak pernah menangis, tapi yang bisa bangkit setiap kali jatuh. Di rumahnya malam itu, Nadia menulis lagi diari yang kini sudah penuh dengan kisah harapan. Tangannya menari di atas kertas, menulis tanpa beban, tanpa dendam. Hari ini aku merasa menjadi diriku sendiri. Bukan istri siapa, bukan korban siapa. Tapi aku, seorang perempuan yang memutuskan untuk bangkit, dan tak ingin lagi dipilih setengah hati. Di tempat lain, Rangga membaca berita tentang taman baca milik Nadia yang masuk dalam salah satu rubrik inspiratif di koran lokal. Di sana tertulis nama lengkap Nadia, lengkap dengan foto saat ia sedang mengajar anak-anak membaca. Rangga memegang koran itu lama. Ia letakkan di atas meja, lalu beranjak menatap langit dari jendela kamarnya. Ia tersenyum kecil, lalu menunduk sambil berucap pelan, "Semoga kamu selalu bahagia, Nat, meski bukan bersamaku." Hari-hari berlalu, musim berganti, dan kehidupan terus berjalan. Suatu malam, Nadia pulang dari acara pengajian di masjid. Di jalan pulang, ia melewati taman yang dulu sering ia datangi bersama Rangga. Ia berhenti sejenak. Angin malam mengusap pipinya, membawa aroma bunga kenanga dari semak yang baru saja mekar. Ia duduk di bangku taman itu, sendirian, tapi tidak merasa sepi. Dari tasnya, ia mengeluarkan buku kecil, bukan diari, tapi buku berisi kutipan-kutipan yang ia kumpulkan dari berbagai perjalanan hidupnya. Ia membuka halaman yang baru, lalu menulis satu kalimat. Kadang, jalan baru bukan datang dari pilihan yang kita inginkan, tapi dari luka yang memaksa kita untuk melangkah pergi. Dan di ujung jalan itulah, kita menemukan versi terbaik dari diri kita. Malam itu, bintang bersinar terang. Dan dalam hatinya, Nadia tahu luka itu mungkin tak akan pernah hilang. Tapi ia telah menjadikannya sebagai alas untuk bangkit. Dan kini,
Ia sudah siap menghadapi babak hidup selanjutnya. Dengan kepala tegak, dan hati yang tak lagi gentar menghadapi kehilangan. Langit sore berubah jingga kemerahan. Daun-daun tua beterbangan terbawa angin, jatuh pelan di jalanan kecil tempat taman baca milik Nadia berdiri. Suara anak-anak yang tadinya riang kini mulai reda satu persatu. Mereka pulang dijemput orang tuanya masing-masing, melambaikan tangan kecil pada wanita yang mereka panggil Bu Guru dengan mata berbinar. Nadia berdiri di depan pagar taman baca, menggulung sajadah kecil, merapikan buku-buku dan mainan yang berserakan. Rambutnya yang terbungkus rapi oleh jilbab berwarna coklat susu, tertiup angin sore yang lembut. Ia menghela napas panjang, menatap langit yang mulai memudar. Sudah 2 tahun sejak rumah tangganya berakhir. 2 tahun sejak hatinya remuk oleh kenyataan bahwa cinta bisa berpaling, bahkan dari tempat yang sudah diberi seluruh ketulusan. 2 tahun sejak ia memutuskan memilih dirinya sendiri, daripada bertahan di hati yang tidak benar-benar memilihnya. Dan hari itu, saat senja menari perlahan, langkah kecil datang menghampirinya. Seorang anak laki-laki, kira-kira usia 8 tahun, berdiri di balik pagar, menatapnya dalam-dalam. "Bu, Ibu Nadia?" tanyanya pelan. Nadia menoleh. "Iya, Nak. Siapa namamu?" Anak itu ragu. Ia menggigit bibir bawahnya, lalu berkata dengan suara yang nyaris tak terdengar. "Mama suruh aku ke sini." Dari kejauhan, muncul seorang wanita yang perlahan mendekat. Perempuan muda, berkerudung abu-abu, membawa tas jinjing berisi buku-buku anak. Wajahnya teduh, suaranya lembut. "Assalamualaikum, Bu Nadia. Maaf mengganggu, saya Farah." Nadia menatap mereka bergantian. Hatinya seperti diangkat lalu dijatuhkan. Tidak karena marah, tapi karena nama itu, Farah, pernah ia dengar dari seseorang. Beberapa bulan lalu, temannya di majelis pernah menyebutkan nama itu saat berbincang soal anak-anak yatim di komunitas mereka. "Ayo masuk, silakan duduk," ucap Nadia sambil membuka pagar. Mereka bertiga duduk di atas tikar rumput taman baca. Anak kecil itu bernama Aidan. Matanya bening, tapi sorotnya menyimpan sesuatu yang dalam, seolah memanggil masa lalu Nadia. "Bu, saya dengar dari komunitas. Ibu sedang membuka ruang belajar gratis. Anak saya sangat suka baca buku, tapi saya tidak mampu beli banyak. Dan saya hanya ibu tunggal." Nadia mengangguk, memandang Aidan dengan lembut. "Kamu bisa datang ke sini kapan saja, Nak. Boleh baca buku sepuasnya." Anak itu tersenyum. Senyum yang begitu mirip. Mirip sekali. Dan di sanalah semuanya perlahan mulai terungkap. Beberapa minggu kemudian, setelah Aidan makin sering datang, Nadia mulai mengenal Farah lebih dalam. Mereka bicara dari hati ke hati. Tentang kehidupan, perjuangan membesarkan anak sendirian, tentang pengkhianatan, dan luka yang tak pernah benar-benar hilang. Sampai suatu sore, saat langit mendung dan suara rintik hujan mulai turun, Farah akhirnya berkata, "Saya tidak tahu harus dari mana saya mulai, Bu, tapi saya ingin jujur." Nadia menatapnya. "Tenang. Aidan anak saya. Dia, anak dari pernikahan saya yang hanya bertahan beberapa bulan. Ayahnya tidak pernah menikah resmi dengan saya. Saya hanya perempuan yang terlalu mencintai, hingga lupa harga diri sendiri." Hening sesaat. Dan ayah Aidan adalah Rangga. Jantung Nadia seketika berhenti berdetak sesaat. Dunia seolah memutar ulang semua luka yang telah ia bungkus rapat. Hujan semakin deras. Tapi Nadia tetap duduk tenang, menatap Farah dengan mata yang berkaca-kaca. "Waktu itu, saya sekretaris baru. Mas Rangga bilang ia sudah pisah rumah. Katanya istrinya tak lagi mencintainya. Saya percaya. Saya bodoh. Dan sebelum saya sadar, saya sudah hamil." Farah mengusap air matanya yang jatuh. "Saya tidak datang untuk minta pertanggungjawaban. Saya datang hanya ingin Aidan punya tempat untuk belajar. Dan karena saya ingin menebus semua dosa saya kepada perempuan yang pernah saya sakiti." Nadia memalingkan wajah ke arah hujan di luar. Hatinya sakit. Tapi kali ini, rasa sakit itu berbeda. Tidak lagi seperti tertusuk. Lebih seperti luka lama yang ditekan perlahan, mengingatkan bahwa meski sembuh, bekasnya tetap nyata. Apa Rangga tahu?
Farah menggeleng. Ia pergi sebelum saya sempat memberitahu. Ia ganti nomor. Dan saya terlalu malu untuk mencari. Malam itu, Nadia tidak bisa tidur. Wajah Aidan terus terbayang. Senyum lembut anak itu, kepolosannya, ketulusan matanya. Ia adalah buah dari pengkhianatan, tapi tak satu pun dari itu adalah salahnya. Di dalam kamar yang sunyi, Nadia duduk di atas sajadah, menengadah, berdoa dengan suara yang nyaris tak terdengar. Ya Allah, beri aku hati yang lapang. Jika selama ini aku bisa memaafkan lelaki yang melukaiku, maka ajari aku juga untuk memaafkan mereka yang mewariskan luka itu. Esok paginya, Nadia menemui Farah dan Aidan. Ia membawa satu kotak kecil berisi alat tulis baru. Ini untuk Aidan. Dan, mulai hari ini, kamu tidak hanya murid di taman baca ini, tapi juga bagian dari keluarga kecil di sini. Farah menangis. Ia berlutut, memeluk kaki Nadia sambil berucap berkali-kali, "Maaf, maaf." Nadia hanya menunduk, membelai kepala wanita itu. Dalam hatinya, ia berkata, "Jika aku tidak mampu menyembuhkan semua luka, setidaknya aku tidak mewariskannya pada yang tidak bersalah." Waktu terus berjalan. Rangga, yang tinggal jauh di kota lain, akhirnya menerima surat dari seseorang. Surat itu datang dari Farah. Ia membacanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya, ada foto anak kecil dengan tulisan di baliknya. Namanya Aidan. Tangis Rangga pecah. Ia tahu, hidupnya tak akan pernah kembali seperti dulu. Ia kehilangan istri yang ia sakiti, dan melewatkan kesempatan menjadi ayah karena kesalahannya sendiri. Ia mencoba menghubungi Farah. Tapi nomor itu sudah tidak aktif. Dan ketika ia datang ke alamat lama, taman baca itu sudah dipindahkan ke lokasi baru. Rangga hanya bisa berdiri di depan gerbang kosong, menatap dinding yang penuh coretan gambar anak-anak. Ia berbisik pelan. "Maafkan aku, Nat. Maafkan aku, Nak." Dan sejak hari itu, Rangga memilih hidup menyendiri. Ia menulis buku tentang penyesalan, tentang pilihan, tentang kehilangan. Ia tak pernah menikah lagi. Ia menua dalam sepi, tapi tetap mendoakan dua nama yang tidak pernah bisa ia lupakan, Nadia dan Aidan. Sementara itu, di tempat lain, Nadia hidup dalam damai. Ia tidak pernah mengungkit masa lalu. Tidak pernah mengajarkan Aidan tentang kebencian. Ia hanya mengajarkan bahwa orang yang membuat kita terluka, bukan selalu jahat. Mereka hanya belum belajar mencintai dengan benar. Dan setiap kali Aidan memeluknya sambil berkata, "Bu Guru, aku sayang sekali sama ibu," Nadia akan membalasnya dengan senyum lembut, lalu menatap langit sambil berbisik dalam hati. "Ini akhir yang tidak pernah aku bayangkan. Tapi inilah akhir yang aku terima dengan ikhlas."